Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Insyaallah pagi ini kita akan ceritakan sedikit tentang putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelumnya kita turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggal dunia guru kita bersama Tengku Haji Syukri Daud Lampaluh tadi malam, dan rumah duka di Lampaluh. Beliau adalah guru kita bersama, penceramah di Masjid Raya Baitur Rahman. Biasanya tanya jawab agama Islam, dan beliau juga seorang ulama ahli fikih yang kita kenal secara luas. Mudah-mudahan Allah SWT memberi cucuran rahmat kepada beliau dan ditempatkan di sisi Allah surga Jannatul Naim, dan kita semuanya keluarga besar kaum muslimin Masjid Raya dan penceramah dan pendengar ceramah-ceramah, atau atas nama semua kita orang muslim, muslimah, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Baik hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita mengenang 4 putri Rasulullah. Jadi Rasulullah hanya 4 putrinya ya. Jadi anak Rasulullah semuanya kan 7 orang. Jadi 4 perempuan. Berturut-turut lahirnya yang perempuan. Yang pertama anak Rasulullah itu laki-laki, Qasim. Tapi Qasim meninggal waktu kecil, kira-kira 2 tahun usianya. Ada yang mengatakan 18 bulan. Sudah bisa merangkak-rangkak, Qasim meninggal. Setelah itu berturut-turut perempuan. Yang tertua adalah Zainab. Jadi panjang umur, kawin, dan anak, ada cucu Rasulullah 2 orang dari Zainab. Zainab binti Muhammad, ibunya Khadijah binti Khuwailid. Jadi ketika Rasulullah melahirkan anak perempuan 4 orang berturut-turut, orang-orang kafir Quraisy itu sangat senang. Lihat Muhammad tuh dibenci oleh Tuhan, dikasih anak perempuan. Kalau kita tanam hidup-hidup, orang kafir Quraisy itu kan orang jahiliyah menanam hidup. Kalau anak perempuan mereka tidak suka. Muhammad juga tidak disukai Allah, diberikan anak perempuan. Muhammad itu Abtar itu yang putus keturunannya, dihina oleh orang-orang kafir. Tetapi Allah memuliakan laki-laki dan perempuan, di mata Allah tidak ada beda. Siapa yang lebih baik takwanya? Inna akramakum indallahi atqakum. Memang dalam hal fisik berbeda. Laki-laki itu lebih kuat ketimbang perempuan. Tetapi masalah takwa, masalah ibadah itu sama. Maka di dalam Al-Quran ada perempuan-perempuan yang lebih hebat. Maryam.
siapa bisa mengalahkan Maryam? Maryam itu ibunda Nabi Isa alaihissalam. Ayahnya siapa? Imam besar Masjidil Aqsa. Dan diabadikan dalam Al-Quran kakeknya Imran, surah Ali Imran. Mamanya Aulia, Maryam Aulia, anaknya Nabi Isa. Kemenakannya Nabi Yahya. Pamannya Nabi Zakaria, luar biasa. Jadi tidak kecil makna perempuan. Hebat. Perempuan itu hebat. Malah ada surat Maryam dalam Al-Quran. Jadi hanya orang jahiliyah merendahkan perempuan, tetapi kemudian diangkat derajatnya oleh Islam. Jadi Rasulullah pernah bersabda, kalau ada seorang ayah memiliki 4 orang perempuan dalam keluarga kita, dijamin masuk surga. Oh ya Rasulullah, saya cuma 2, juga masuk surga. 2 saja anak perempuan, kita bisa masuk surga. Jadi diangkat oleh Allah keluarga yang di dalam rumah tangga itu ada perempuan. Terbantah dengan orang Nasrani, terbantah dengan orang-orang jahiliyah. Mereka kurang menghargai perempuan. Jadi orang Yahudi itu kalau ada anak perempuan itu tidak boleh tinggal di rumah. Di mana juga tinggal? Di kandang untanya. Ibunya, istrinya dianggap salah melahirkan perempuan. Harus hidup di kandang kuda. Orang Nasrani juga dulu seperti itu. Seperti itu dulu. Sekarang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengambil ajaran Islam. Islam memuliakan perempuan. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sekarang juga memuliakan perempuan. Padahal sesungguhnya ajaran itu adalah ajaran Islam. Siapa yang memuliakan perempuan? Allah dan Rasulnya. Allah dan Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang kafir menuduh Muhammad itu abtar, putus keturunan, itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena karena Siti Maryam, ibu Nabi Isa juga tidak punya suaminya, ya kan? Jadi Siti Maryam itu tidak punya suaminya, tapi anaknya seorang nabi yang hebat, ulil azmi. Nabi Isa itu ulil azmi. Kan ulil azmi itu 5 orang. Jadi Nuh, Musa, Ibrahim, Isa, Muhammad, 5 orang. Jadi Nabi Isa itu salah seorang nabi yang hebat, dunia dan akhirat. Ya. Bukan membeda-bedakan nabi. Nabi itu semua sama, rasul semua sama, tapi Allah memilih ulil azmi itu yang berat cobaannya, Nabi Isa termasuk. Padahal dia tidak punya ayah. Dan tuduhan Siti Maryam itu putus keturunan tidak benar. Siti Maryam seorang perempuan yang tidak punya suami. Jadi Allah menciptakan Nabi Isa itu seperti Allah menciptakan Adam. Adam lebih canggih lagi, ya. Tidak punya ayah ibu. Nabi Isa punya ibu, tidak punya ayah. Bagi Allah mudah. Bagi Allah itu mudah. Jadi tidak hina, tidak putus keturunan. Nabi Isa pun walaupun tidak pernah kawin, Nabi Isa itu tidak pernah kawin. Beliau dirafakkan ke langit dalam usia 33 tahun. Dirafakkan ke langit. Tetapi karena Allah telah memuliakan Nabi Isa terkenal di dunia dan terkenal di akhirat. Bagaimana terkenal di dunia? Agama terbesar di dunia sekarang bukan Islam, jumlah. Agama Kristiani, agama Kristen.
Mereka lebih 2 miliar penganutnya. Selalu menyebut Yesus. Itulah Nabi Isa. Islam juga besar. Islam 1,7 miliar sekarang. Tapi nanti tahun 35 Islam terbesar. Sekarang dikejar. Jadi pertumbuhan penduduk anak-anak lahir anak-anak Islam lebih banyak ketimbang anak-anak agama lain. Insyaallah tahun 35 nanti jumlah umat Islam melebihi jumlah Kristen. Kecuali kehendak Allah terjadi perang dan sebagainya. Kalau tidak terjadi perang, itu umat Islam yang terbesar tahun 2035 nanti. Insyaallah insyaallah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dituduh oleh orang kafir juga abtar, putus keturunannya, itu juga tidak benar. Kenapa tidak benar? Nanti lewat Fatimah Az-Zahra ada anak cucu-cucu Fatimah Az-Zahra yang berkembang terus sampai sekarang, yang kita kenal dengan Habib, Said, itu keturunan Rasulullah, juga Habaib, Said, Syarif. Kalau perempuan Syarifah, Aja dan sebagainya. Jadi kalau sekarang saya tidak tahu lagi. Tapi tahun 2007 saya diundang ke Kuala Lumpur, pertemuan Habaib sedunia. Saya pemakalah waktu itu jasa-jasa Habib di Aceh. Jadi waktu itu kita terkejut diumumkan oleh ketua Habaib sedunia dari Irak waktu itu ketuanya. Saya juga sudah lupa namanya, tapi ada catatan di buku saya. Waktu itu saja jumlah Habaib di dunia itu 50 juta waktu itu. Sekarang tentu sudah habis, sudah lebih banyak lagi keturunan Rasulullah. Itu menunjukkan tidak benar seperti ramalan orang-orang kafir yang menuduh Rasulullah itu abtar, putus keturunannya. Tidak benar. Di mana-mana Habaib. Di Indonesia yang paling banyak Habaib itu di Jawa. Di Jawa. Dari mana mereka? Dari Yaman. Ya. Yang kedua Timur Tengah, termasuk di Mekah, Madinah. Tidak benar juga ada YouTube. Yang buat YouTube silakan hubungi saya nanti. Silakan menjumpai saya. Yang menuduh orang Arab Saudi itu pembunuh keturunan Rasulullah, itu tidak benar. Tidak benar. Sekarang juga cukup banyak keturunan Rasulullah di Mekah dan Madinah. Jadi kita hati-hati dengan yang bukan sejarawan. Yang bukan sejarawan itu suka memfitnah. Hati-hati YouTube nih. Kalau kita tunduk kepada mereka tukang dongeng itu, kalau bahasa Al-Qur'annya asatirul awwalun, pendongeng, hancur Islam ini. Hancur. Karena kita membenci satu kelompok yang beriman, padahal sama-sama beriman. Jangan kita membenci orang lain. Perbaiki iman kita masing-masing supaya lebih kuat. Iman kita lebih kuat, iman saudara kita lebih kuat. Karena tidak lama hidup di dunia ini. Kalau sudah waktunya, kita akan dicabut nyawa oleh Allah. Tidak sempat kita ibadah, sedangkan kita menjadi juru fitnah. Pikir untuk amal kita, perbaiki amal kita, tuntut ilmu. Itu yang harus kita kerjakan. Bukan mencari dalil-dalil palsu, menuduh orang lain, memfitnah orang lain, menyesatkan orang lain. Padahal agama kita satu, Nabi kita satu, Allah kita satu, Quran kita satu. Kok saling membenci luar biasa, saling tuduh menuduh? Mana dalilnya kecuali dongeng nenek moyang?
Saya sedih sekali membaca YouTube ini. Ada orang sok sejarawan, cerita dongeng melulu, ceramah cerita dongeng, cerita-cerita Israiliyat, hadis-hadis palsu. Sayang sekali, hancurlah Islam ini. Nah, ya, mudah-mudahan mereka sadar, janganlah asatirul awalun, bercerita tentang cerita-cerita nenek moyang. Jangan. Jadi ceritalah kisah-kisah Al-Quran, kisah para nabi, kisah para ulama, itu kan baik. Ya. Jangan memfitnah. Baik hadiri wal hadirat yang dirahmati Allah. Putri Nabi yang pertama itu Zainab, suaminya Abu As. Rasulullah mendapat 2 cucu dari mereka. Yang pertama Umamah. Itu sempat kawin Umamah nanti. Sempat kawin ada anak lagi. Umamah cucu Rasulullah. Tapi yang kedua cucu Rasulullah itu namanya Ali, adik Umamah. Ali tidak panjang umur. Itu keluarga pertama. Jadi Abu As itu siapa? Abu As itu seorang Islam yang baik, dia masuk Islam dan kemenakan dari Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua dan ketiga, jadi Ruqayyah, lalu ketiga Ummi Kalsum. Kenapa kita satukan? Karena ceritanya memang ada mirip-mirip, dah. Ketika berusia 10 tahun, Ruqayyah dipinang oleh anak Abu Lahab, Utbah namanya. Ya. Adiknya baru usia 9 tahun, dipinang juga oleh anak Abu Lahab. Anak Abu Lahab namanya Utaibah. Utaibah. Satu Utbah, satu Utaibah. Tapi Utbah ini baik, nanti dia masuk Islam. Masuk Islam nanti. Dan ada cucu Rasulullah 1 orang, Abdullah namanya, seperti ayah Rasulullah. Tapi Abdullah kecil ini juga meninggal ketika berusia 17 bulan. Sudah 3 cucu Rasulullah ya, sudah 3. Siapa suaminya? Siapa ayahnya? Bukan anak Abu Lahab. Nanti gini, ketika Rasulullah sudah berdakwah, jadi Abu Lahab itu mencelakakan Rasulullah. Dibilang Rasulullah itu celaka kamu. Kemudian Allah menurunkan wahyu yang celaka Abu Lahab, tabat yada Abi Lahab, dan seterusnya. Celakalah Abu Lahab. Jadi marah sekali keluarga Abu Lahab itu, marah. Abu Lahab langsung menginstruksikan, dan istrinya Ummu Jamil langsung menginstruksikan, ceraikan anak Muhammad, ceraikan anak Muhammad. Jadi dua-dua menantu Rasulullah, anak Abu Jahal itu menceraikan istrinya. Dan alhamdulillah, menurut pendapat ahli tafsir, belum bertenggama, masih gadis. Dua-dua masih gadis. Tapi ada juga pendapat ahli tafsir sudah bersenggama. Yang jelas kemudian diceraikan anak Abu Jahal. Kenapa 2 laki-laki anak Abu Jahal itu bisa kawin dengan 2 perempuan yang satu rumah juga, kakak beradik? Waktu itu belum ada agama Islam. Cerita ini belum ada Islam. Karena Islam baru ada ketika Rasulullah menerima wahyu, 40 tahun usia Rasulullah. Sedangkan perkawinan ini ketika anak-anak Rasulullah masih 10 tahun, dan Islam belum turun, wahyu belum turun. Rasulullah masih berusia 34 tahun. Berarti 6 tahun belum ada agama Islam. Maka boleh, tapi setelah datang syariat nanti tidak boleh lagi kita satukan kakak beradik. Tidak boleh kita kasih anak kita untuk
orang lain pulang satu rumah, dua-dua pulang ke rumah kita, tidak boleh. Itu ceritanya. Tetapi yang menarik tadi, kan sudah janda dua gadis ini, usianya masih 10 tahun, ya. Ruqayyah dan Ummi Kalsum sudah janda. Nah, siapa yang datang yang menjadi pengganti seorang kaya raya, penghuni surga, juga salah seorang sahabat utama, namanya Utsman bin Affan. Nah, jadi Rasulullah mengawinkan Ruqayyah dengan Utsman bin Affan yang kaya raya di tahun kedua Hijriah. Tetapi tahun ke-7 Hijrah nanti meninggal Ruqayyah ini, wafat. Nah, wafat Ruqayyah. Rasulullah kan ada satu lagi yang janda itu namanya Ummu Kalsum, ya, Ummu Kalsum. Dipanggil Utsman, saya kawinkan dengan pulang balik istilahnya, pulang tikar. Kawin, tapi tidak punya anak dengan Ummu Kalsum. Utsman tidak punya anak. Artinya tidak ada cucu bagi Rasulullah. Tapi dari kakaknya Zainab ada satu, Abdullah, cucu Rasulullah. Tapi kebanyakan orang-orang Islam ini kan tidak tahu, kan, tidak populer, tidak membaca sejarah. Yang diketahui oleh orang Islam di mana saja, cucu Rasulullah cuma 2, Hasan Husain. Nah, padahal bukan. Cucu Rasulullah semuanya 7 juga seperti anaknya. Anaknya 7 orang, cucunya juga 7 orang. Yang sudah kita sebut 3. Nah, sekarang kita sebut seterusnya. Anak Rasulullah yang keempat, yang perempuan adalah Fatimah Az-Zahra. Suaminya sahabat utama juga, Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali itu adik sepupu Rasulullah, juga menjadi menantunya. Ini luar biasa dengan Fatimah, melahirkan yang sahih 4 orang. Tapi ada ahli sejarah yang menyebutnya 7 orang. Kita hitung sekarang. Anak Sayyidina Ali dari Fatimah, yang pertama Hasan, Sayyidina Hasan. Yang kedua Sayyidina Husain, ya. Yang ketiga ini seperti nama bibinya, ya, Zainab ini sekarang kuburannya di Kairo. Karena setelah perang Karbala ada yang membawanya ke sana. Jadi yang keempat Ummu Kalsum juga. Untuk kita bedakan anak Nabi dengan cucunya karena namanya sama. Untuk anak Nabi kita tambah dengan Al-Kubra. Jadi Zainab Al-Kubra, Zainab yang besar. Ummi Kalsum Al-Kubra, Ummi Kalsum yang besar. Untuk cucu Nabi yang namanya juga Zainab As-Sughra, Zainab yang kecil. Ummi Kalsum As-Sughra, Ummi Kalsum yang kecil. Jadi memberi nama orang-orang dahulu yang keluarga kita itu sunat. Misalnya kakek Nabi itu, kakek Nabi lewat ayahnya itu Fatimah namanya. Kemudian Rasulullah juga memberi nama Fatimah, itu dibolehkan, ya. Begitu juga ada Nabi Abdullah, ada anak Nabi Abdullah, ayah Nabi juga Abdullah. Nah, jadi boleh itu kita ambil untuk mengenang mereka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nama Nabi, nama cucu-cucunya itu dari nama anaknya yang sudah meninggal dunia. Kita harus seperti itu sebenarnya. Baik lagi orang Aceh Pungo. Tiba orang Aceh Pungonya gereh cu. Banyak nang Abdullah, Abbas, Fatimah, nan cucu nah ke bahasa India. Ya. Nah kan? Yang bunga becu, kan bunga berah. Cintailah nama-nama nenek kita, kakek-kakek kita, berikan kepada cucu-cucu kita. Beda Cok Hema Malini, nya nama orang Hindu. Cynthia Dewi, nya nama orang Hindu.
Aditya Sahaputra. Ya nama orang Hindu tapi hanya begah yang bengi orang tu tengok. Hanya begah si ramai orang Acehnya kampung istilah di ipengut le orang lain. Jadi adatnya ditipu. Budaya katanya ditipu oleh orang-orang barat. Orang-orang non-Islam. Jadi kiblat kita nama bintang film di televisi. Itu salah. Seharusnya kiblat kita ulama, saja apa ulama. Tengku ni pun nanti colon sah. Elo nak buat le orang yubo you know hanali le gitu. Jadi betul ya. Jadi hadis sahih, berilah nama anak-anakmu yang baik-baik. Itu hadis sahih. Kita orang Aceh tengku loh. Nama cucu hanam tak depu bahasa. Naudzubillah min dzalik. Hadirin wal hadirat, jadi kita ambil kesimpulan Rasulullah tidak pernah merendahkan perempuan. Allah juga tidak pernah merendahkan perempuan. Yang kedua, Rasulullah punya anak perempuannya berturut-turut 4 orang, ya, dan mendapat suami yang beriman. Anak Rasulullah juga beriman. Semua anak Rasulullah penghuni surga, ada jaminan dalam hadis penghuni surga. Hanya anak Rasulullah yang istilahnya tidak beriman. Semua beriman. Jadi kita juga selalu mengirimkan selawat kepada mereka ketika kita ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Arti alihi itu keluarga Rasulullah, ya, keluarga Rasulullah. Jadi kita selalu mengucapkan selawat kepada mereka. Yang kita sebutkan tadi, cucu Rasulullah adalah 7 orang, ya. Tidak perlu saya ulangi lagi. Bukan 2 orang, bukan Hasan dan Husain, ya. Tapi cucu Rasulullah semuanya 7 orang, anaknya juga 7 orang. Nah, itu saja. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, mohon maaf saya kadang-kadang terlanjur kasar, ceramah saya kasar. Saya mohon maaf ketika detik-detik tua ini sebaiknya kita lebih halus dalam menyampaikan dakwah. Tapi justru semakin tua semakin keras, kan enggak bagus, ya. Maka kepada seluruh hadirin wal hadirat kami mohon maaf. Kekurangan-kekurangan itu kita perbaiki di hari-hari yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.